Mobil dokter. Fadi terus melaju dengan kecepatan rendah. Keluar dari gerbang masuk utama RS Citra Medica, lelaki yang memegang setir mobil mewahnya tersebut mengambil lajur lurus dari perempatan, masuk ke jalan dokter. Wahidin Sudirohusodo melewati ruko-ruko yang berderet menjubeli kawasan padat pusat perbelanjaan dan hiburan ini. Setelah mengendara sekiranya 1 kilometer meninggalkan RS, dokter. Fadi berbelok ke kanan, berhenti di depan bangunan besar bercat putih dengan 3 lantai berpagar teralis baja tinggi sekiranya 2 meter. Seorang satpam berpakaian serba hitam tampak keluar dari pos penjagaan dan membukakan gerbang untuk kami. Dokter Fadi kemudian melajukan mobilnya untuk masuk dan berhenti di area parkir yang sangat luas. Parkiran ini berada di sebelah sisi barat rumah. Dilengkapi dengan kanopi dengan penopang baja ringan yang membentang dari ujung ke ujung, sehingga sekiranya mampu melindungi sekitar 15-20 mobil sekaligus. Mataku membelalak sebab tak menemukan sebuah motor pun yang parkir di sini. Kos eksklusif, pikirku. Bangunannya saja sudah mewah begini. Seperti rumah yang dipakai di sinetron-sinetron televisi. 2 pilar besar menopang bangunan bergaya khas Eropa ini. Sedang sebuah pintu utama terbuat dari kayu yang dipelitur dengan tinggi sekitar 3 meter. Dari dalam mobil saja aku langsung merasa merinding dan menolak apabila memang disarankan untuk tinggal di sini. Uang dari mana untuk membayar? Sedang kos sederhana yang lokasinya bersebelahan dengan rumah sakit saja rasa-rasanya aku megap-megap untuk membayar. Gajiku cuma 2.800.000. Kos di sebelah itu per kamar dibanderol dengan harga 1 juta hingga 1.500.000 untuk 1 bulannya. Katakan saja aku ambil yang 700. Artinya sisa gajiku tak begitu banyak lagi untuk menyambung hidup. Tapi kalau dibanding dengan tinggal di rumah mertua, aku pasti lebih bisa berhemat bahkan menabung. Kalau di sana, boro-boro mau menabung, berhemat pun tak bakal bisa karena bakal habis diisap oleh keluarganya si Rauf yang mata duitan tersebut. Apa yang kamu lamunkan? Mau ku tinggal di sini saja? Suara dokter Fadi yang jutek seketika membuat aku gelagapan membuyarkan lamunan. Hah? Dokter Fadi menirukan gayaku tapi dengan mukanya yang menyebalkan. Lelaki itu lalu keluar dari mobil dan menutup pintu, membiarkan aku sendirian di sini. Cepat aku pun bergegas keluar, mengikuti langkah lelaki tersebut yang kini sedang membuka bagasi. Dok, Mas, sini aku yang bawa. Aku berusaha merebut tas travel kulit yang dia bawakan. Lelaki itu terdiam sesaat, kemudian membanting pintu bagasinya dengan agak keras. Kamu pikir aku suamimu? Dokter Fadi memiringkan kepalanya sejenak, lalu berjalan cepat sambil membawakan tas milikku. Laki-laki yang aneh. Bisa kali dia ngomong baik-baik kalau membawakan tasku ke dalam. Dasar. Dokter Fadi membuka pintu yang sama sekali tak dikunci. Dia berjalan begitu saja sambil setengah berteriak memanggil-manggil seseorang. Aku yang agak kikuk, berhenti sejenak untuk menutup pintu dengan gagang kuningan berbalut marmer warna coklat muda tersebut. Pak Kosim, Pak. Seorang lelaki muncul dari lantai 2, menuruni tangga dengan terburu-buru. Dasar dokter Fadi, apa nggak bisa manggilnya dengan suara pelan? Benci nggak ya orang di kostan ini kalau melihat sikapnya yang suka teriak-teriak tersebut? Ternyata di luar rumah sakit dia lebih sadis. Hadeh. Iya, Mas Dokter. Seorang lelaki kurus berkumis dengan setelan training berwarna biru dan sweater panjang warna biru dongker tersebut tersenyum ramah kepada kami. Lagi ngapain? Tanya dokter Fadi sambil menyorongkan tas travel tersebut kepada lelaki berkulit sawo yang bernama Pak Kosim tersebut. Main PS di kamar Mas Dokter. Pak Kosim tersenyum malu-malu. Tanggapan dokter Fadi cuma cuek dan tidak membahasnya lagi. Udah diberesin kamar yang kupesan? Udah, Mas. Jadi, mbaknya inikah yang mau tinggal? Aku terkesiap, memandang dokter Fadi dengan ragu sembari menunjuk wajah ini. Aku, liriku dengan tampang cengo seperti orang bodoh. Bukan kamu, Nek Diana yang mau kusuruh tinggal di sini. Dokter Fadi malah menyebutkan nama cleaning service yang bertugas untuk membersihkan selasar rawat jalan. Dasar nyebelin. Ayo, Mbak. Saya antar ke kamarnya. Di lantai bawah sini cewek semua kok. Di atas kamar cowoknya. Namun, tenang saja, Mbak. Semua aman. Saya jaga 24 jam. Gak bakal ada yang berani ganggu atau intip-intip.
Pak Kosim berjalan sembari mengajakku untuk melihat ke kamar yang kemungkinan bakal ku tempati. Langkahku masih meragu. Pikiran ini sungguh berkecamuk. Bakal dengan apa aku membayar biaya sewa yang harganya jutaan inu? Astaga, Dokter Fadi, tolong jangan suka membuatku pening begini. Dia pikir masalahku cuma sebiji kah, sehingga dengan seenaknya bisa dia tambahi dengan masalah lainnya. Dari ruang tamu yang dilengkapi dengan set sofa berjok kulit itu, aku dan Pak Kosim berjalan beriringan mengambil lajur kanan sampai kami melewati ruang makan dengan minibar di sebelah timurnya. Pak Kosim menghentikan langkah di depan pintu bercat putih, deretan kamar nomor 4 kalau dihitung dari pertama kami masuk tadi. Ini kamarnya. Pak Kosim membukakan pintu untukku. Sementara itu, sebelum masuk ke dalam aku menoleh ke belakang dulu. Menatap Dokter Fadi yang sedang melipat tangannya dan memandangku dengan sangat beku. Orang ini sebenarnya kenapa, sih? Ada masalah apa dalam hidupnya? Kok, nggak bisa senyum sedikit, kek? Masuk, katanya sembari memajukan dagu ke depan. Aku hanya mencebik padanya, lalu mengikuti Pak Kosim yang sedang menghidupkan lampu dan pendingin ruangan. Mataku langsung takjub menatap kondisi kamar yang menurutku sangat-sangat mewah ini. Ukurannya mungkin 4 kali 4 meter persegi. Sebuah ranjang berukuran king membujur di tengah ruangan, dengan posisi kepalanya yang menempel pada dinding. Di samping kiri dan kanannya ada sebuah nakas kecil. Kamar ini juga dilengkapi dengan sebuah televisi layar datar yang menempel di dinding tepat menghadap ke arah tempat tidur. Sedang meja belajar yang dilengkapi dengan kursi, berada pada sisi kanan ruangan, persis menghadap jendela besar yang tertutup oleh tirai. Yang menarik perhatianku, di samping lemari besar yang menghadap ke arah tempat tidur, tepatnya tak jauh dari nakas tempat tidur, ada sebuah pintu kecil yang kusinyalir sebagai kamar mandi. Gila, ini si hotel, bukan kamar kostan. Lengkap betul sampai ada kamar mandi dalam segala. Ada kamar mandi dalam ya, Mbak. Ini showernya panas dingin. Tinggal hidupkan saja. Pak Kosim seakan tahu dengan isi kepalaku, hingga lelaki tersebut membukakan pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu berpelitur. Mataku lagi-lagi takjub. Kamar mandinya ternyata lumayan luas. Ada wastafel dan cermin di depannya yang lumayan besar. Kemudian tak lupa sebuah toilet duduk yang dilengkapi dengan shower closet, serta bertengger di samping toilet tersebut sebuah ruang bersekat kaca untuk bilik mandi. Gila, ya, aku bakal tinggal di sini? Serius? Lepas melihat ke arah mandi, aku lantas berjalan ke tengah ruangan, mendatangi Pak Kosim dan Dokter Fadi yang terlihat sedang berbincang pelan. Gimana? Tanya Dokter Fadi dengan wajah datarnya. Aku bingung harus jawab apa. Mas, aku bingung bayar sewanya. Suaraku sangat lirih, mungkin seperti bisikan yang hampir-hampir tak bisa didengar. Memangnya aku nyuruh kamu mikirin sewanya? Kan itu memang bukan urusanmu, jawab bosku dengan nadanya yang lumayan ketus. Jangan ditanya betapa malunya aku. Wajah ini rasa-rasanya panas. Air mataku sampai mau meleleh akibat malu yang tak terbendungkan. Terlebih pada Pak Kosim yang baru saja kami kenal. Tega sekali Dokter Fadi berbicara. Apa dia tidak tahu kalau aku ini juga perempuan pada umumnya yang punya rasa tidak enak? Jangan khawatir kalau sama Mas Dokter, Mbak. Dia yang urus semuanya. Selain dokter, dia juga Iron Man. Hehehe. Ucapan Pak Kosim urung membuatku menangis. Air mata yang sudah hampir menggelayut, kini masuk hanya membentuk kaca di bola dan tak sempat untuk luruh membasahi pipi. Kuilah, Pak, kita mabar. Pusing aku hari ini. Dokter Fadi malah merangkul Pak Kosim dan meninggalkanku sendirian di kamar. Lelaki itu berjalan dan benar-benar tak menengok ke arahku, sekadar untuk mengucapkan bahwa dia mau naik ke atas dulu atau kata-kata lainnya. Dasar lelaki aneh. Dingin, tidak punya perasaan, ketus, es batu, freezer, kulkas 2 pintu tanpa bunga es kondisi lecet pemakaian minat Japri. Ark, Dokter Fadi? Mas Fadi. Bisa nggak sih? Kalau apa-apa itu diomongkan dengan baik-baik. Lembut-lembut, bisa, kan? Terus, selanjutnya aku harus bagaimana? Tidur di sini, tanpa bayar sewa? Serius? Bukannya aku tak senang bila dibantu oleh Dokter Fadi. Namun, aku benar-benar kapok makan budi baik seorang lelaki. Jangan berpikir bahwa aku GR dan menduga kalau Dokter Fadi menyukaiku. Salah besar. Jangankan berpikir begitu, berpikir kalau Dokter
Fadi masih mau sama perempuan saja, aku rasanya jadi meragu. Trauma yang dia miliki lumayan besar. Mungkin hatinya masih tertutup rapat. Terlebih bakal ditinggal menikah oleh mantan pacar terindahnya. Cukup sekali aku makan jasa dari laki-laki. Sekarang, dokter, Fadi yang juga berasal dari spesies kaum Adam itu kini malah membantuku dengan hal yang sangat tak pantas buatku terima. Apalagi statusku masih bermasalah dengan Mas Rauf. Bukankah ini akan menjadi bumerang yang bakal mencelakaiku? Rasanya aku benar-benar risau. Ya, Tuhan, harus seperti apa aku? Membiarkan dokter Fadi terus memberikan kebaikannya kah? Atau lari dari sini dan mencari penghidupan sesuai kadar kemampuanku sendiri? Namun, menolak kebaikannya dokter Fadi sama saja dengan mencari mati. Bisa-bisa lelaki itu tak bakal sudi menegurku di rumah sakit. Ya Tuhan, mengapa kondisiku serba salah begini? Tolong berikan aku solusi. Aku sungguh jera untuk menerima kebaikan dari lelaki. Bersambung.